Halo, saya Davina Fania Charity Widarjo dari kelas 12 IPS dan sekarang saya akan menjelaskan pentingnya menjaga hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah apa yang kita peroleh, kita terima, dan kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah apa yang kita berikan, kita kontribusikan, dan kita laksanakan. Jadi, hak sebagai warga negara adalah apa yang kita terima dan kita dapatkan sebagai warga negara, sedangkan kewajiban sebagai warga negara adalah apa yang kita bisa kontribusikan untuk negara kita. Kondisi idealnya adalah hak dan kewajiban harus selalu beriringan. Bila terjadi sesuatu yang tidak tepat pada salah satunya, berarti salah satu sisinya sedang terabaikan. Kedua sisinya harus selalu seimbang. Contoh hak sebagai warga negara adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk dapat memilih paslon yang kita dukung saat pemilu, dan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sedangkan contoh kewajiban sebagai warga negara adalah berkewajiban menaati hukum yang berlaku, berkewajiban menjaga keutuhan negara dengan toleransi, dan berkewajiban menjaga lingkungan sekitar. Lalu, bagaimana kondisi atau fakta penerapan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia? Dapat kita lihat di sini, indahnya toleransi agama di Pati, di mana jemaah sholat Idul Adha di teras gereja. Sedangkan, kita juga dapat melihat catcalling bikin resah pemotor wanita di Kuningan. Jadi dapat dikatakan, belum sepenuhnya hak dan kewajiban warga negara itu terpenuhi, dan belum semua masyarakat itu sadar akan pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban. Selanjutnya, bagaimana penekanan substansi pengembangan hak dan kewajiban warga negara? Pertama, dalam nilai ideal sila-sila Pancasila, yaitu nilai dasar yang mengandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Pada sila pertama, setiap warga negara berhak untuk memeluk agama serta berkewajiban melaksanakan ibadah dan menghormati agama orang lain. Pada sila kedua, terdapat kesamaan derajat dalam hak dan kewajiban antar manusia. Pada sila ketiga, hak menikmati berbagai hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu. Hak manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan, serta berkewajiban menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, ikut serta dalam pemerintahan, dan berkewajiban mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah. Dan sila kelima, berhak dilindungi dan mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan pekerjaan, dan perlindungan kesehatan. Yang kedua adalah dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila, yaitu menjadi pedoman dan pelaksanaan kelima sila dalam Pancasila. Pada umumnya berbentuk ketentuan konstitusional atau UUD maupun peraturan daerah. Contohnya pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan yang ketiga adalah dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Pada sila pertama, kita dapat menghormati kebebasan beribadah agama lain. Pada sila kedua, kita dapat menghargai dan menjunjung nilai kemanusiaan. Pada sila ketiga, kita dapat bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Pada sila keempat, kita dapat mengedepankan musyawarah ketika mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan pada sila kelima, kita dapat ikut serta membantu orang-orang yang membutuhkan seperti pada bidang pendidikan. Lalu di sini ada analisis pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban pada bidang politik. Di sini ada Bawaslu ungkap adanya ancaman kepada pemilih dan petugas pemilu di 2.632 TPS. Yang merupakan korban adalah masyarakat yang diancam dan diintimidasi, bahkan dibentak-bentak saat pemilu. Hak kebebasan untuk memilihnya telah dilanggar dan hak untuk merasa aman dan nyamannya juga dilanggar. Pelakunya adalah para pelaku yang melakukan ancaman, intimidasi, bahkan berani membentak-bentak masyarakat saat pemilu. Pelaku telah melakukan pengingkaran kewajiban dalam hal menghormati hak asasi manusia orang lain. Di sini saya juga mengevaluasi penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terkait kasus tersebut. Penanganannya adalah kasus ditangani oleh petugas TPS dan kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS, dan menyatakan bahwa pemilih yang mendapat intimidasi bisa langsung melapor ke Bawaslu. Analisanya, penanganannya sudah tepat dengan mengarahkan para korban untuk dapat langsung melapor ke Bawaslu. Penanganan yang seharusnya, para korban juga berhak mendapatkan haknya untuk dapat memilih paslon
calon dengan diberikan kesempatan kedua kalinya untuk memilih lagi. Untuk para pelaku pengancaman ataupun intimidasi, diperlukan konsekuensi atau hukuman agar tidak melakukannya lagi. Contohnya dengan dilarang untuk ikut campur lagi selama dilakukannya pemilu dan adanya penjagaan yang lebih ketat lagi di lokasi pemilu. Sekarang saya akan menutupnya dengan sebuah pantun. Masyarakat tertawa terbahak-bahak untuk melepas segala beban. Jika warga mau menerima hak, haruslah melakukan kewajiban. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih, semoga bermanfaat.